orang sukses itu awalnya adalah dari kegagalan yang ada yang bisa diatasi membuat dirinya sukses. Iya. Jadi nggak ada seseorang itu langsung begitu terlahir sukses, itu nggak ada. Siapapun yang gagal total itu kalau udah ditutup bukunya tak ditaruh terus tidur. Ya kalau dijalani akhirnya begitu umurnya habis, masanya habis, lalu maaf kata sudah menginjak di kepala 5 gitu ya, terus ngomong, lalu berpandang gini, kok gini ya saya. Lalu ada lagi yang agak kurang enak, ini Tuhan kok nggak adil, saya nggak dikasih kesuksesan, padahal kamu nggak lakukan sesuatu yang lebih baik. Itu akan lebih baik Anda bersusah payah sekarang, tapi di masa tua nanti, di masa Anda menikmati, anak-anak jadi orang dan Anda melihat yang Anda hasilkan. Itu semua komponen-komponen untuk menuju ke sana. Kalau nggak bisa. Kita di sini WR Channel komplit. Hari ini kita khusus sekali karena kita mau berkunjung ke tempat seorang mentor, kemudian maestro, senior, bapak juga, dulu sebagai guru kita juga. Iya, karena kita pernah di bawahnya merasakan kepemimpinan beliau. Nah, waktu itu, backgroundnya beliau ini juga menarik karena dulunya sempat sales, ya pasti, supervisor, kemudian kepala cabang, dan terakhir menjabat sebelum pensiun tuh jadi koordinator wilayah di PT Astra Auto 2000. Nah, kita pengen tahu nih pengalamannya beliau, sharing-sharingnya beliau untuk menambah motivasi kita pribadi. Betul. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, karena memang 90% beliau pernah terjun di lapangan. Makanya kayaknya menarik kalau beliau ngasih sharing sedikit untuk kita. Iya, betul. Dan jadi pembicara di Mark Plus. Mark Plus juga pernah beliau ya? Mark Plus sama Hermawan Kartajaya, Mas. Nah, kayaknya menarik sekali. Menarik. Kita langsung menuju kantor beliau di PT Auto Nusantara Express. Kita lanjut langsung. Tonton videonya sampai habis. Daging semua isinya. Bener, daging semua. Yuk, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita WR Channel. Hari ini kita berkesempatan berkunjung di kantornya Pak Hasan, yaitu selaku direktur di PT Auto Nusantara Express. Nah, kebetulan juga ada di depan itu ada kopi Kuto ya, Pak ya? Iya, betul. Pak Hasan, kita dari WR Channel di sini boleh nanya-nanya sedikit? Boleh, silakan. Mengenai pengalaman Pak Hasan di dunia otomotif. Iya. Kurang lebih berapa lama, Pak? Saya di otomotif waktunya cukup panjang ya, 32 tahun lebih. 32 tahun, Pak ya? Di otomotif, di marketing. Jadi tahu banyak tentang pengalaman ada di bisnis otomotif. Iya. Makanya WR Channel di sini, Pak, pengen nanya-nanya nih, Pak. Iya. Tentang pengalamannya Pak Hasan selama ini kurang lebih 30 tahun. Itu pernah nggak, Pak, mengalami kejenuhan? Iya. Peristiwa di ekonomi kita ini memasuki beberapa fase. Iya, Pak. Saya pernah ngalami di 91 itu tech money policy itu susah-susahnya kita jual. Lalu tahun 98 itu penurunannya Pak Harto itu juga ekonomi lagi goncang sehingga jualan kita juga turun drastis. Lalu sekarang ada pandemi corona di mana bahwa market juga turun. Pertanyaannya bagus sekali, sederhana sebenarnya, tapi jawabannya bisa panjang. Iya, Pak. Apakah pernah mengalami kejenuhan? Begini, manusia pada dasarnya itu kan ada dua. Satu adalah fisik, yang kedua adalah sebenarnya ada pada pribadi. Kalau agama bilang rohnya, tapi kalau kita ngomong pada pribadi atau pikirannya. Jadi nggak ada orang nggak jenuh, pasti ada orang jenuh. Tetapi bagaimana mengatasinya itu lebih penting daripada kita ngomong kejenuhan sendiri. Iya. Karena pada dasar kan kita bukan robot ya. Kalau robot itu selesai baterai habis ganti baterai baru selesai. Betul. Kalau kita kan nggak diganti. Iya. Jadi pasti kita posisinya adalah bagaimana
keluar daripada kondisi kejenuhan itu sehingga bahwa kita segera bisa bangkit. Nah, yang utama adalah gini. Sebenarnya kita ini punya tanggung jawab apa terhadap kehidupan kita? Ada tanggung jawab keluarga, ada tanggung jawab anak, ada tanggung jawab pribadi, ada tanggung jawab harga diri. Ya. Nah, kalau tanggung jawab itu sudah melekat pada diri kita mesti profesional bahwa ya boleh jenuh, tapi sehari atau 2 hari aja, habis gitu ya selesai, ya kita balik lagi. Kalau kejenuhan dipelihara dengan baik akan timbul kemalasan, karena kebiasaan jenuh itu jadi malas lama-lama. Iya, jadi akhirnya kebiasaan Pak ya? Kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau dipelihara terus, ya malas akhirnya, membenarkan bahwa sekarang lagi begini, boleh dong sekarang lagi begini. Nah, kebolehan atas satu kegagalan itu akan berdampak pada kemalasan pada diri seseorang. Oke. Jadi jenuh itu pasti semua orang pasti ngalamin Pak ya? Ngalamin lah. Tapi gimana balikin lagi moodnya gitu Pak? Iya, segera bangkit. Begitu jenuh ya kita kesukaannya apa? Kalau suka motor ya mainan motor sejenak sehari itu atau berapa lama, atau ke keluarga piknik atau makan di mana. Selesai itu balik lagi bahwa aku punya tujuan hidupku apa? Untuk siapa? Harus bagaimana? Nah, itu akan Anda bangkit lagi ke sana. Kalau enggak nanti lama-lama akan terlalu digeretnya terlalu jauh, nanti enggak akan karuan pasti. Iya. Oke. Terus selama 30 tahun lebih ini Pak, pernah ngalamin namanya gagal Pak? Begini, orang sukses itu awalnya adalah dari kegagalan yang ada yang bisa diatasi membuat dirinya sukses. Iya. Jadi nggak ada seseorang itu langsung begitu terlahir sukses, itu nggak ada, siapapun. Iya. Even itu kalau saya katakan bahwa agak miring ke kanan sedikit, mau anaknya menteri mananya, itu begitu lahir ya jadi dirinya sendiri. Tapi berikutnya adalah mereka akan berusaha. Pada dasarnya itu, sehingga ada fase-fase di mana bahwa untuk mencapai satu sukses itu memang harus dilalui hal-hal seperti itu. Ada gagal di mana kita perbaiki, gagal di mana. Kalau kamu pernah gagal, terlalu sering kita gagal sebenarnya. Cuman karena itu kita pelajari, lalu menjadi kisah sukses untuk berikutnya. Contoh sederhana begini. Teman-teman marketing ini kalau lagi sukses, lagi berhasil, apakah itu menjual kendaraan dan lain sebagainya, begitu selesai dan itu dealing dan selesai sampai terkirim, selesai sampai mereka dapat insentif, mereka nggak pernah mencatat bahwa apa sih yang saya kerjakan sampai ini berhasil. Sudah terlewat begitu saja. Sebaliknya kalau dia gagal karena apa, customernya nggak jadi beli, karena kompetitor atau karena hal-hal yang lain, lebih utama mereka mencari kesalahannya itu adalah pihak luar, dari luar. Oh, customernya beginilah, ini karena itu. Yuk koreksi terhadap diri, catat lagi ini, kenapa ini terjadi? Oh, saya tidak tanggap. Oh, saya nggak tepat waktu. Oh, saya salah memberikan harga. Oh, saya salah memberikan kendaraannya, unitnya apa. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang mesti diperbaiki menjadi catatan kelemahan kita untuk next prosesnya itu nggak boleh terjadi. Nah, kalau itu dilalui pasti orang berkaca pada gini, pengalaman adalah guru terbaik. Tapi pengalaman yang di mana, yang dicatat apa enggak? Kalau dikit-dikit malu lupa pasti. Iya. Sehingga dan kita kebanyakan benar kata Pak Hasan tadi, kita defend duluan, menyalahkan eksternal Pak. Jadi nggak mencatat, mengkoreksi kesalahan kita sebenarnya. Nah, paling gampang kan kita cari kambing hitam, kambing putih kan mahal sekarang. Nyarinya kambing hitam kan itu lebih murah. Iya, benar. Jadi gampang nyarinya. Jadi ngatasin kegagalan seperti itu ya Pak ya? Iya, harus dilampaui itu. Ya, karena kan ada bilang gini, tidak ada orang sukses sama kegagalan dan tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan kalau dia masih terus berusaha. Iya. Dia pasti berhasil kalau dia masih berusaha. Yang gagal total itu kalau udah ditutup bukunya, ditaruh terus tidur, ya sudah benar-benar gagal karena dia sudah menyerah, berhenti soalnya Pak. Tidak berhenti. Tapi kalau mereka masih mengupayakan hal yang lain, pasti akan ketemu suksesnya. Di mana? Ya di mana mereka mengalami fase itu. Terus saya mau nanya lagi nih Pak, yang memotivasinya Pak Hasan selama ini, selama kurang lebih 30 tahun ini apa nih Pak di otomotif ini? Begini, sebenarnya kita itu punya masa lampau. Masa lampau bahwa kita ini berangkat kan dari nol.
Ya. Ya, jangan pernah malu kita menyampaikan bahwa kita berangkatnya dari mana. Kalau memang kita berangkat dan tidak punya apa-apa, ya kita harus menyesuaikan kondisi yang ada itu. Lalu kita punya pemikiran atau punya cita-cita, jangan sampai anak saya mengalami hal yang serupa yang lebih sulit dari saya, sehingga saya ingin bahwa saya ingin jadi orang yang sukses, ingin berhasil dan sebagainya. Makanya lalu disusun step-stepnya, yang harus kerjakan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini kita. Nah, jikalau orang itu punya goal settingnya jelas, saya harus jadi apa, target saya apa, maka orang itu akan clear mau mencapai pada posisi yang mana. Tapi kalau orang itu tidak punya goal settingnya, itu nggak jelas, apa, katakan begini, ya sudah apa jari aja, pokoknya apa jari, kalau apa bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak. Ya akhirnya kalau anda ngalami fase di mana hasilnya kurang maksimal, anda lalu ngomong, nah ini nasib saya begini. Padahal tidak boleh seperti itu. Sudah maksimalkah pekerjaan yang kita lakukan, sudah baikkah yang kita kerjakan, sudah optimalkan skala upaya yang ini, baru kita nanti evaluasi. Kalau ada gagalnya kita evaluasi, kalau ada nggak benarnya kita perbaiki. Tidak bisa begini, yes apa cari aja lah. Kalau memang rezeki kan rezeki. Janganlah kalau kita jadi orang begitu, nantinya kita akan banyak pasrah untuk sesuatu yang sebenarnya masih kita bisa perbaiki. Karena kebanyakan orang jalani aja lah Pak, gitu ya. Ya kalau dijalani akhirnya begitu umurnya habis, masanya habis, lalu maaf kata sudah menginjak di kepala 5 gitu ya, terus ngomong, lalu berpandang gini, loh kok gini ya saya ya? Lalu ada lagi yang agak kurang enak, ini Tuhan ini kok nggak adil, saya nggak dikasih kesuksesan, padahal kamu nggak lakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi yang motivasi Pak Hasan kurang lebih seperti itu sama ini Pak? Iya, jangan sampai bahwa kita sudah terlahir dari keluarga yang memang adanya seperti itu. Apakah kita nggak mau bangkit? Apakah anak keturunan kita mau sama? Yuk kita bangkitin supaya lebih baik mereka. Dengan pendidikannya lebih bagus, berarti butuh biaya. Pendidikan bagus butuh biaya. Kalau pendidikan bagus butuh biaya, berarti butuh duit. Berarti saya harus kerja keras. Saya punya rumah yang layak. Kalau rumah yang layak berarti kalau beli butuh duit lagi. Saya harus berpenghasilan lebih, berarti saya harus ngotot dalam bekerja. Saya ada duduk di antara orang-orang yang sukses, berarti saya harus mau belajar, mau berpendidikan lebih dan sebagainya. Nah, itu semua komponen-komponen untuk menuju ke sana. Kalau nggak bisa. Iya benar. Dan pernah di lapangan juga Pak Hasan? Hampir 90% saya terus di lapangan. Jadi melihat langsung berhubungan dengan salesman, dengan supervisor, bahkan waktu jadi koordinator wilayah area Indonesia Timur, berhubungan dengan kepala cabang ya berhubungan dan tahu persis lapangan. Jadi kalau ada salesman bahwa kurang motivasi, ya kita tanya kenapa, dan kita jangan ngomong. Ya, karena memang leader itu mesti begitu. Tidak bisa cari salahnya di mana, tapi apa yang harus kita berikan kepada mereka, nggak masalah. Berikan solusi lah Pak ya. Berikan solusi ke mereka, pompa mereka untuk lebih baik. Nah ini Pak, sedikit mungkin ada tips biar teman-teman di lapangan atau teman-teman marketing itu bisa survive di masa sekarang ini gimana nih? Iya begini, teman-teman di marketing, yuk kita berpikir positif pada hal-hal yang advance untuk lebih baik lagi. Begini, Anda di marketing sebenarnya sebagai entrepreneur. Jadilah Anda sebagai entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Entrepreneur itu orang yang bekerja, yang penghasilannya itu dihasilkan oleh aktivitasnya diri sendiri. Nah, orang marketing ini yang diterima adalah berapa duitnya dari apa yang mereka kerjakan. Nah, Anda pada saat bekerja di marketing, Anda pada saat Anda jadi salesman, and so on apa aja lah, ya. Modal sudah nggak ada karena perusahaan. Iya, kartu nama udah dicetakin. Anda kalau sakit masuk rumah sakit, ya tinggal berbaring aja, di biaya aja. Iya. Iya, betul. Ya, barang yang dijual udah disediain. Nggak bikin Pak ya? Nggak bikin. Jadi Anda tinggal menjual aja. Jadi dia jadi entrepreneur pada diri kita sendiri pada hal-hal yang seperti ini, sehingga satu ketika Anda jadi entrepreneur sejati yang Anda harus punya modal dan mengerjakan sendiri, Anda lebih kuat.
Jadi mulai sekarang, siapapun kita, berapapun umur kita, yuk waktunya kita bangkit. Bahwa siapa yang lolos pada situasi seperti ini, ya saya ulangi, siapa yang lolos pada situasi seperti ini di era pandemi seperti ini, dia akan jadi juaranya pada saat situasi lebih baik. Karena dia sudah tertempa dengan situasi yang ada. Karena kondisi sekarang aja dia bisa lewat. Karena kondisi sekarang bisa lewat, bisa mengatasi bahwa pada kondisinya yang lebih baik pasti dia hasilnya akan luar biasa. Nah, minum dulu. Ini ada produk kopi ini dari kita. Ini ada kopi Kuto, Pak ya. Ya, dan ini selama ada saya free. Wah. Ya, ada saya. Kalau nggak ada saya bayar. Aduh. Bismillah. Mantap kan? Wah, ini gula aren ya Pak? Gula aren. Oke, Pak Hasan, untuk sebelum kita tutup di session yang ini, kira-kira apa yang Pak Hasan mau sampaikan ke teman-teman WR Channel? Begini, saya berharap ini hanya menjadi bagian untuk memberikan penyemangat diri kita sendiri. Jadi begini, janganlah takut akan sulitnya situasi seperti ini, tapi takutlah terhadap masa depan Anda nanti di depan, bahwa Anda menjadi orang yang gagal dan anak-anak kita akan lebih menderita pada saat sekarang. Itu akan lebih baik Anda bersusah payah sekarang, tapi di masa tua nanti, di masa Anda menikmati, anak-anak jadi orang dan Anda melihat yang Anda hasilkan. Daripada sekarang Anda bermalas-malasan, Anda loyo, tapi pada saat akhirnya nanti Anda nggak punya apa-apa dan lose semuanya, Anda nggak bisa bekerja karena tenaga kita sudah nggak ada. Oke, terima kasih ya Pak Hasan. Ini ada kita lanjutin nanti? Ya, nanti pada periode berikutnya saya akan coba sempatkan bagaimana tools-tools menjadi salesman yang baik itu bagaimana fase-fase ini bisa dijalani, bagaimana kita mesti setting target untuk pribadi kita. Bukan target karena perusahaan yang harus ini pimpinan kita menyuruh kita, tapi kita punya target pribadi sehingga hidup kita ini akan terarah kemana kita akan menuju. Oke. Terima kasih ya Pak Hasan atas ilmunya hari ini. Kita ketemu lagi video berikutnya dengan tema yang disampaikan Pak Hasan tadi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.